Kalau masih sehat begini jarang-jarang nyebut la ilaha illallah, khawatir Pak. Ya, enggak timbul kalimat itu. Ya. Kita kepingin husnul khatimah dengan iman kepada Allah, dengan kalimah la ilaha illallah, tapi masih sehat jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Khawatir jauh panggang dari api, Pak. Enggak masak. Harapannya ingin sebut la ilaha illallah supaya husnul khatimah, tapi ketika sehat begini jarang-jarang nyebut kalimat itu. Gitu. Ya. Kadang-kadang timbul satu pemikiran. Ada dulu Pak Ustadz, kami di sini udah biasanya zikirnya kalau sudah sholat itu zikir maksur. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Masing-masing 33. Bagus. Ya. Tapi ada juga yang membiasakan tidak biasa 33 itu. Yang biasanya singkat aja, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, berkeluar. Nah, apa cukup seperti itu? Daripada enggak ya lumayan. Ya kan? Tetapi arahnya kemana? Ini dulu. Jadi kita beramal itu Bapak Ibu, pertama ta'abudi. Ya, mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dilaksanakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang utama. Ibadah. Nah, tetapi kan ibadah ini juga pasti ada maksud, ada tujuan. Tahap bertahap lah begitu. Kalau kita sebut misalnya subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allah akbar, Allah akbar, Allah 33. Nah, ini setiap selesai sholat kita dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW untuk berzikir seperti itu. Fi kulli duburi sholat. Setiap selesai sholat. Nah, tapi zaman sekarang ini agak jarang-jarang mendengar yang begitu itu. Ya, yang banyak itu tadi sami'na wa ata'na, udah. Merasa sudah cukup dengan begitu gitu ya. Pertanyaannya, kenapa harus berzikir dengan 3 macam itu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah itu tasbih, artinya maha suci Allah. Alhamdulillah pujian, segala puji bagi Allah. Allahu akbar juga pujian, ya. Allah maha besar. Nah, kira-kira arahnya kemana? Secara ta'abudi ya kita amalkan, karena begitulah anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi arahnya kemana? Kalau kita perhatikan, ya, apakah ketika kita tidak menyebut subhanallah, Allah tidak maha suci? Nggak ada kita nyebut subhanallah, apa Allah nggak maha suci? Gitu? Ya enggak. Sedunia ini orang nggak ada yang nyebut subhanallah, tetap saja Allah maha suci. Apakah kalau kita menyebut subhanallah, kemahasucian Allah itu bertambah? Enggak juga. Enggak ada pengaruhnya bagi Allah. Tetapi apa maksudnya? Ini ya kalau menurut saya ini namanya zikir penyadaran. Biar sadar dulu kita nih. Subhanallah, maha suci Allah. Artinya apa? Ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Ngaku kita kalau yang suci itu Allah, bukan kita. Kita ini kotor, banyak dosa, banyak nggak tahu, banyak bodohnya. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Kau yang suci, aku yang kotor. Nah, setelah kita sadar, ya,
bahwa kita ini kotor, banyak dosa, banyak nggak tahu, tidak mengenal Allah dengan sempurna, baru nama kita tahu, zat sifat asma dan af'alnya belum sempurna kita kenal, kan nggak tahu. Bagaimana kita mau kembali kepada Allah? Kita masih dalam kan kotor, zulmah, gelap, ya banyak nggak tahunya. Sedangkan kita kepingin betul kembali kepada Allah, dan itu perintah. Ya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Datang kita dari Allah, mesti pulang ke Allah. Disebut tidak selamat kalau tidak kembali ke Allah. Nah, yang namanya orang selamat itu kan dari mana dia datang, ke situ dia pulang. Datangnya dari Allah, mesti pulang ke Allah. Kalau tidak pulang ke Allah, ya nggak selamat. Khawatirnya gentayangan nanti. Kita kepingin selamat, maka kita selalu berharap supaya husnul khatimah. Selamat pulang ke Allah. Tapi kan Allah itu kan maha suci. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu maha bagus, maha indah, maha suci. Dia tidak akan terima kecuali yang suci juga. Ya. Allah itu maha suci. Karena dia maha suci, dia tidak menerima kecuali yang suci. Sedangkan kita ngaku masih kotor. Banyak dosa, banyak nggak tahunya. Ibadah kita sedikit, dosanya yang banyak. Sedangkan kita kepingin kembali ke Allah, dan mesti kembali. Tapi gimana mau kembali? Ya, Allah maha suci, sedangkan kita kotor. Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga. Nah, setelah kita menyadari itu, maka kita berusaha mensucikan diri kita.